Baik. Baik Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk program kita pada sore hari ini ya. Jadi ini sesuai dengan jadwal kita di SIA ya. Ini adalah mengenai search engine optimization ya, atau yang disebut dengan SEO. Nah, apa nih yang disebut dengan SEO gitu ya? Nah, SEO itu, nah ini lewat ya, seperti biasa kita butuh pustaka. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, sebelum kita bicara mengenai SEO ya, kita harus memahami bahwa website merupakan salah satu media atau platform yang banyak digunakan oleh para pebisnis atau para pemasar di era digital marketing saat ini ya. Jadi memang perlu sekali kita kalau kita punya usaha ya di zaman digitalisasi ini, kita punya website ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kredibilitas yang lebih bagus gitu di mata para konsumen kita gitu ya. Kita memiliki image yang lebih bagus ya dengan kita memiliki website ya, membuat konsumen itu percaya ya bahwa kita adalah salah satu perusahaan atau kita punya bisnis yang tidak main-main gitu Bapak Ibu ya, dengan dibuktikan dengan kita memiliki website itu gitu ya. Banyak sekali sekarang kita kalau mau cari produk ya atau cari barang gitu ya, apalagi kalau yang harganya lumayan mahal ya, kita melihat lagi tuh ada website-nya enggak gitu kan, atau kita tempat kursus nih misalnya gitu kan. Tempat kursus misalnya kita punya mau usaha gitu ya. Nah, itu kan juga orang pengen lihat ya, ada website-nya enggak nih? Ya kita mau buat apa website? Supaya konsumen untuk mencari lebih tahu lagi, lebih paham lagi mengenai produk yang kita jual gitu ya. Mereka berharap dengan adanya website itu ya, itu dapat memenuhi keingintahuan dari konsumen mengenai produk kita gitu ya. Sehingga website ini penting sekali ya. Website ini juga dijadikan sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai produk dalam bentuk barang atau jasa ya. Jadi melalui website inilah kita sebagai pemasar, ya, sebagai produsen itu memasarkan apa yang mau kita jual gitu ya, produk kita, jasa kita, barang kita ya itu dari website ya. Jadi konsumen tinggal klik website kita, masuk ke internet, klik website, bisa lihat tuh apa sih yang kita jual, apa sih yang kita tawarkan, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu ya. Sehingga konsumen dapat membandingkan produk yang kita jual ya dengan pesaing ya, atau dia juga bisa melihat website kita apakah sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen gitu ya. Nah, SEO ini adalah salah satu cara ya, search engine optimization, salah satu cara untuk mempromosikan dan mengenalkan produk atau profil website perusahaan kita dan bisnis kita gitu ya. Nah, apa nih yang disebut dengan search engine optimization? Nah, search engine optimization ya adalah langkah atau upaya optimasi ya atau mengoptimalkan website kita ya supaya muncul di halaman pertama mesin pencari gitu ya. Jadi kita kalau kita mau cari barang kan kita biasanya lihat di mesin pencari ya. Mesin pencari itu misalnya kita lihat di Google atau kita lihat di Bing gitu ya atau di Yahoo gitu kan. Kita tinggal ketik tuh. Kita misalnya mau cari servis ya, servis misalnya servis AC gitu kan. Tukang servis AC panggilan misalnya daerah Ciledug. Tukang servis AC panggilan Ciledug. Kita pastikan masukin kata kunci itu ke ke Google atau ke mesin pencari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di situ akan muncul tuh banyak sekali sampai beberapa halaman. Nah, bagaimana caranya supaya bisnis kita ini bisa paling tidak di halaman awal mesin pencari gitu ya. Lebih bagus lagi kalau bisa di halaman pertama mesin pencari sehingga pada saat kita konsumen itu mencari produk kita, dia ngetik di mesin pencari di Google ya, dia langsung muncul produk kita. Nah, itu ya. Itu adalah bagaimana caranya kita memiliki website supaya muncul di halaman pertama. Nah, itu namanya adalah SEO ini, maksud dari SEO ini gitu ya. Jadi fungsi SEO ini adalah untuk menaikkan peringkat website ya sehingga orang-orang bisa menemukannya dengan mudah melalui mesin pencari ya. Jadi begitu buka halaman 1 atau halaman 2 di Google itu ya kita masukin konsumen masukin kata kuncinya ya, misal tukang servis AC gitu ya. Ciledug itu langsung keluar tuh itu kita produk atau barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita muncul di Google tapi di halaman
15 atau 20 itu udah pasti tidak terbaca sama konsumen gitu ya, tidak terbaca oleh konsumen. Nah, itulah apa namanya fungsi SEO ya supaya bisnis kita ini bisnis pemasar bagaimana caranya itu bisa ada di peringkat website di atas gitu, di halaman 1 ya gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya definisi dari search engine optimization gini ya atau SEO adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada halaman website yang masuk pada halaman pertama di mesin pencari gitu ya. Jadi definisi umum dari SEO adalah cara bagaimana supaya situs web kita masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian ya, khususnya pada organic research. Nah, organic research atau pencarian organik ini adalah pencarian yang dilakukan oleh user atau oleh konsumen pada saat mereka memasukkan kata kunci atau keyword pada browser gitu ya. Tadi misalnya service bahasa Inggris misalnya gitu ya. Service bahasa Inggris nanti kita akan lihat tuh kalau service bahasa Inggris itu yang keluar apa di Google gitu ya. Apakah bisnis kita, misalnya kita punya kursus bahasa Inggris, apakah bisnis kita akan muncul di halaman 1 Google atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisnis kita itu bisa di halaman 1 gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi secara sederhana SEO dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara mengoptimasi mesin pencari berdasarkan kata kunci ya. Jadi apa namanya? Keyword-nya itu ada kata kunci ini sendiri ya, kata kunci ini ya. Nah, jadi apa yang harus kita buat di website kita supaya pada saat konsumen memasukkan kata kunci itu keluar ya, keluar bisnis kita gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya cara kerja SEO ya? Cara kerja SEO itu di apa misalnya di mesin pencari ya. Proses yang pertama adalah crawling namanya ya. Crawling adalah mesin pencari akan melakukan proses crawling, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dari seluruh website mulai dari halaman sampai dengan link ya. Jadi di sini crawling ini adalah suatu mesin pencari ya, seperti misalnya Google ya atau misalnya Bing gitu ya, dia punya yang namanya sistem ya. Sistemnya itu mereka adalah mengumpulkan semua website-website ya, postingan-postingan gitu ya, semuanya yang ada di internet gitu ya. Kalau Bapak Ibu searching nama saya di internet ada, Bapak Ibu di Google ada nama saya ya. Kalau mau searching Andian Pradipta Utama gitu ya. Apalagi Andian Pradipta Utama Mercubuana gitu ya, keluar tuh ya, situ keluar banyak apa informasi mengenai saya ada gitu ya. Nah, di situ yang disebut dengan crawling ya. Jadi di sini crawling ini adalah apa namanya si Google kalau lihat Google ini ya punya sistem yang namanya crawling di mana mereka semua yang ada di internet ya, kita bisa posting apapun ada semua masuk dikumpulkan di suatu apa namanya wadah gitu ya. Di suatu wadah ya. Yang disebut dengan indexing ya. Jadi setelah dikumpulin tuh semua informasi yang ada di seluruh website ya, kemudian disimpan di yang namanya indexing gitu ya, yang disebut dengan namanya indexing. Jadi semua yang kita posting ya itu di internet ya atau kita ini saya misalnya saya searching ya, apa saya input di post ya, itu kadang muncul di Google loh, kadang muncul di Google gitu ya, apa yang saya posting. Pokoknya apapun yang kita posting di internet itu Google akan rekam semua ya, seluruhnya akan direkam gitu ya, akan rekam di indexing gitu. Nah, kemudian setelah di-indexing ya, jadi kan dicari semuanya, dimasukin ke indexing ya, dikumpulin semua, kemudian dibikin ranking. Ya, ranking peringkat ya. Jadi itu mana yang halaman 1, mana yang masuk halaman 2, halaman 3 sampai halaman sekian gitu ya. Nah, itu semuanya itu di-ranking sama Google ya, oleh algoritma Google ya. Nah, jadi Google itu memiliki sistem yang dapat membuat yang orang-orang yang bekerja di Google itulah yang mereka yang bekerja apa namanya merangkum semua yang ada di website, kemudian mereka yang akan merankingnya. Nah, itu ya yang kerja di Google. Nah, gitu ya. Dan itu akan terus diupdate ya teman-teman ya, terus diupdate mana nih yang kira-kira makanya orang bersaing nih supaya semakin baik website kita gitu ya. Maka kita bersaing dengan pesaing kompetitor kita yang juga kepengen juga website-nya juga di nomor halaman 1 ya di halaman 1 Google ya. Jadi kita semua berkompetisi gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Cara kerja dari SEO ya, search engine optimization ya. Nah, kemudian dalam SEO itu ya, itu ada yang disebut dengan kata kunci ya, kata kunci dalam SEO. Nah,
Kata kuncinya apa dalam SEO ya? Pertama adalah yang disebut dengan kata kunci informasi ya. Merupakan konten yang bersifat pemaparan informasi umum mengenai hal teknis, berita, tutorial dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kata kunci dalam arti di sini dijelaskan semua ya mengenai informasi secara umum ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita kepengen tahu tuh yang disebut dengan alat musik ini ya, bass listrik namanya ya. Ya, yang disebut dengan bass alat musik bass listrik ya ini ya. Nah, ini disebut kata kunci informasi ya. Ini kita kalau masukin mengenai bass listrik gitu ya, kita masukin mengenai bass listrik itu nanti selamat sore Pak View, Ya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Nah, di kantor ya Pak? Bukan Pak, saya di Pekalongan, Oh, di RS Pak. Hermina. Oh, siapa sakit Pak? Bukan Pak, kunjungan dinas ke Rumah Sakit Hermina, Oh, controlling. tidak. Oh, iya iya iya. Baik. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi kata kunci pertama dalam search engine optimization itu adalah kata kunci informasi ya. Di sini adalah kalau kita masukin apa namanya suatu kata kunci ya di sini ya, maka akan keluar konten yang bersifat informasi umum ya mengenai hal teknis, berita, tutorial dan sebagainya. Di sini contohnya adalah saya masukin adalah kita kalau mau tahu mengenai bass listrik atau bass elektrik. Nah, di sini kita masukin kata kuncinya mengenal bass listrik. Nah, situ ya, maka akan keluar informasi dari mesin pencari atau dari Google ya, segala sesuatu mengenai bass listrik nih di sini ya. Alat musik bass listrik ya. Di sini ada definisinya gitu kan. Ada apa namanya mengenai bagian-bagiannya dan segala macam secara umum. Nah, ini ya. Ya, secara umum. Nah, ini disebutkan kata kunci informasi. Nah, kemudian lebih dalam lagi Bapak Ibu ya, kata kunci yang kedua dalam SEO ya. Itu adalah kata kunci yang bersifat semi transaksi gitu ya. Di sini adalah konten yang memberikan informasi yang mengarah kepada merek atau brand secara umum gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita mengenai bass listrik apa namanya mengenal bass listrik, kita bass elektrik gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lebih rinci lagi nih, bass elektrik terbaru ya, bass elektrik terbaru, maka akan keluar di sini beberapa informasi yang sudah mulai mengarah kepada merek bass elektrik ya, alat musik bass elektrik. Sudah mulai merek-merek sudah ada nih ya, misalnya di sini ada Yamaha ya, ada Ibanez ya, ada tipe-tipenya, ada harganya gitu ya. Bahkan di sini ada apa namanya ininya ya, apa namanya marketplace-nya yang menjualnya gitu ya. Dan ini sudah mulai mengarah kepada semi transaksi gitu ya. Nah, dalam arti ini memberikan informasi merek secara umum ya, sini secara umum. Nah, ini disebut dengan kata kunci bersifat semi transaksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kata kunci bersifat transaksi ya. Konten ini mengarah kepada transaksi produk atau jasa secara langsung. Nah, di sini kita masukin jual bus Jakarta. Ya kita misalnya mau beli ya, jadi kita udah kepengen tahu mengenai bus elektrik itu apa, kita cari di Google ketemu, kemudian kita cari mengenai apa namanya bus elektrik terbaru ya, yang model terbaru itu sekarang apa ya, ketemu gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah kita mencari, kita mau beli nih, belinya di mana nih? Nah kita di sini searching jual bus Jakarta gitu ya, maka akan keluar langsung ya di sini marketplace ya yang menjual bus yang saat ini update terbarunya ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak ya, Melodia Musik ya, Blibli.com. Nah, ini adalah langsung mengarah kepada produk atau jasa secara langsung ya. Dalam arti di sini kalau kita langsung klik di sini gitu kan, atau di sini Melodia Musik nih kita langsung klik gitu kan, kita langsung masuk ke websitenya melodiamusik.com ya, gitu langsung masuk. Jadi langsung bersifat kita langsung bisa melakukan transaksi tuh di situ ya. Nah, itu yang disebut kata kunci bersifat transaksi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata kunci merek ya. Jadi itu konten yang memberikan informasi yang mengarah kepada merek produsen penjual secara spesifik. Nah, kita kan tadi belum tahu tuh mau beli bass elektriknya itu yang merek seperti apa yang bagus gitu ya. Nah, kita carinya adalah bass elektrik
terlaris. Nah, yang terlaris keluar seperti ini ya, ternyata dari Google ya keluar 892.000 result ya. Nah, ini kalau 892.000 result ini kan ada terbagi dari beberapa halaman nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini ternyata nomor satu adalah Bukalapak nih ya, dia ada 5 model bus yang harus bisa kita miliki kalau kita mau beli bus nih, ceritanya gitu nih ya. Ada 5 nih. Ada vendor, ada ISP, Arya, ada vendor Jasbest, ada Ibanez, ada Gretsch gitu ya, macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan kata kunci dalam SEO ya. Jadi kita apa namanya pada saat kita memiliki usaha ya, kita harus juga membuat spesifik nih kata kunci di website kita ya, supaya orang pada saat konsumen itu searching di mesin pencari ya, atau melalui search engine optimization itu akan memunculkan apa namanya website kita ya. Nah, seperti tadi di sini ada websitenya melodiamusik.com nih ya. Nah, di sini ya dia. Karena di sini adalah dia memang khusus untuk menjual alat musik ya, dan memang banyak yang sudah membuka website ini ya. Jadi Bapak Ibu semakin banyak konsumen itu mengklik atau membuka website kita ya, maka otomatis searching dari Google itu ya SEO, sistem SEO ya itu akan langsung mengupdate terus ya. Semakin kita sering dibuka website kita, maka akan semakin besar kemungkinan produk kita atau website kita itu ada di halaman pertama Google, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, itu yang apa namanya harus merupakan kita perhatikan nih ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kenapa kita harus memperhatikan masalah SEO tadi gitu ya? Karena saat ini ya konsumen ya di zaman e-marketing saat ini ya, itu orang kalau mau cari kebutuhan mereka baik barang atau jasa itu pasti mencarinya di mesin pencari gitu ya, atau Google ya, atau Bing gitu ya, atau Yahoo gitu ya, atau YouTube gitu ya, macam-macam ya. Jadi pertama adalah Google mesin mencari ya. Di sini konsumen adalah mencari informasi secara aktif tadi ya, semuanya dicari ya, baik dalam harganya, definisinya gitu ya, maupun juga kelebihan kekurangannya, maupun sampai dengan konsumen kalau mau beli itu di mana gitu ya. Itu saat ini konsumen itu pasti carinya adalah di internet ya. Jadi kita harus memperhatikan nih masalah SEO ini. Dan kemudian selain dari Google juga konsumen saat ini mencarinya juga di sosial media ya, baik di Facebook, Instagram, YouTube ya, untuk mencari berbagai informasi ya, ya tentang pertemanan, hobi, tutorial ya, misalnya cara masang, misalnya kita beli apa peralatan air gitu ya, mau masang keran, caranya gimana cara masang keran gitu, itu di YouTube ada gitu ya. Jadi orang cari tutorial atau misalnya betulin atau ganti oli misalnya gitu ya, ganti oli motor misalnya. Caranya gimana sih ganti oli motor, daripada ke bengkel kan mendingan beli sendiri, oli beli sendiri, ganti sendiri, caranya gimana ya. Kita bisa lihat di YouTube gitu ya, di tutorial gitu ya. Dan juga orang kenapa harus apa namanya lihat di internet ya, untuk mencari rekomendasi biasanya ya, dari Facebook, dari Instagram maupun YouTube itu biasanya banyak rekomendasi dari konsumen lain yang sudah pernah mengkonsumsi gitu ya. Nah, maka itu sangatlah penting ya bagi kita pemasar ya untuk memperhatikan masalah SEO ini ya. Bagaimana kita memperhatikan masalah SEO, yaitu adalah supaya website kita itu bisa masuk ke halaman pertama dari mesin pencari gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih tips kita bisa masuk ke halaman depan Google gitu ya. Nah, pertama adalah speed page ya. Speed page adalah kecepatan reload website saat diakses pengguna gitu ya. Nah, jadi pernah nggak kita misalnya buka website lama loadingnya gitu ya, itu pasti biasanya kita suka langsung kita close aja gitu kan. Kita close aja nih ya, apalagi kita misalnya searching di Google nih ya. Misalnya tadi alat musik gitu ya, toko alat musik di Google ada toko alat musik A, toko alat musik B, toko alat musik C. Nah, toko alat musik A kita klik, ternyata loading lama ya. Biasanya kita langsung close aja tuh ya, langsung yang bawahnya tuh, misalnya yang B. Nah, ternyata bisa. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu mempengaruhi Bapak Ibu ya. Kalau kita website kita itu lemot di akses pengguna ya, dalam arti di berapa detik pada saat buka ya. Biasanya kalau di Indonesia itu ya, itu adalah 0,04
detik gitu udah kebuka gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu 0,01 sampai 0,02 detik udah langsung kebuka, Bapak Ibu, cepat gitu ya websitenya. Kalau di luar negeri itu apa namanya, mereka punya website ya, penjualnya itu kita klik langsung langsung kebuka gitu. Tapi kalau di Indonesia agak lebih lama sedikit gitu ya. Nah itu semakin cepat website kita bisa diakses sama konsumen ya, maka akan semakin naik terus tuh peringkat kita ke atas ya. Peringkat kita akan langsung seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada rankingnya gitu kan. Nah, Google membuat suatu sistem ranking ya. Semakin cepat website kita dibuka, maka akan semakin sering konsumen untuk istilahnya dia main ke website kita gitu ya kan. Dia berkunjung ke website kita. Semakin sering maka website kita itu akan semakin naik terus rankingnya, Bapak Ibu, naik terus rankingnya gitu ya. Apalagi ditambah dengan user experience ya. Apakah di sini konsumennya puas atau tidak puas gitu kan terhadap website kita. Kemudian kontennya bagaimana nih yang ada di website kita ya. Jadi misalnya kita bikin website atau kita bikin blog gitu ya. Nah, itu apakah konten yang kita apa namanya, kita masukkan ke dalam website kita itu berkualitas atau tidak ya. Apakah ada solusinya apa enggak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian pada saat mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu kadang-kadang gitu ya, itu suka searching kan di Google ya. Suka misalnya ada akademia.edu ya, ada script ya gitu. Yang di situ adalah isinya apa namanya, banyak sekali mengenai perkuliahan tuh ya, mengenai modul-modul perkuliahan itu banyak sekali gitu ya. Nah, maka itu tapi ada juga yang eee, kelihatannya kontennya menarik nih, misalnya kita masukin apa namanya, mengenai perilaku konsumen dalam dunia internet misalnya gitu ya. Nah, keluar ternyata pas kita baca isinya kontennya nggak menarik gitu ya, pemaparan tidak menarik, tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu akan membuat kita kecewa, maka pada saat kita selanjutnya mau cari bahan kuliah ya atau bahan mengajar itu untuk dosen gitu ya, itu tidak akan membuka website itu lagi ya. Nah, semakin lama konsumen meninggalkan website itu, tidak buka website itu, maka ranking yang tadi di atas kalau dia tidak bisa bertahan dia akan turun terus, Bapak Ibu. Akan turun 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 ya. Dan yang lain yang memuaskan konsumennya itu akan naik terus gitu ya, ranking akan naik ke atas. Nah, maka itu di sini kita berkompetisi dengan pesaing kita bagaimana kita meningkatkan performa dari website kita gitu ya. Supaya pertama adalah tentu saja tadi performanya nih. Performanya ini adalah server ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita membuat website ya, kita kan pasti punya domain gitu ya, domain atau hostingnya itu. Nah, itu harus benar-benar kita apa namanya, yakinkan bahwa tidak lemot, yang kita server kita tidak lemot gitu ya. Jangan sampai kita server kita itu lemot pada saat kita apa namanya, punya website tapi ternyata lemot. Nah, kalau udah lemot, ya otomatis boro-boro di halaman pertama Google yang ada juga di halaman eee, terakhir sekali gitu ya, yang bahkan tidak pernah di-visit sama konsumen gitu ya. Nah, kedua adalah mengenai kontennya gitu ya. Kontennya, apakah konten yang kita sharing itu ya update terus apa tidak gitu ya. Misalnya kayak detik.com gitu ya atau misalnya kompas.com gitu ya. Itu kan kalau misalnya kontennya lama-lama itu tidak bermutu gitu ya, itu pasti lama-lama orang juga malas untuk baca berita di situ ya. Nah, tapi ini karena mereka terus update terus beritanya, jadi pada saat kita searching mengenai berita gitu ya, di berita melalui internet ya pasti yang keluar detik.com gitu kan, kompas.com gitu ya, karena mereka betul update mengenai berita gitu. Nah, ini ya tips halaman depan bisa menjadi halaman depan di Google ini tipsnya ini Bapak Ibu ya. Pertama adalah speed page ya, kedua adalah experience dari user-nya gitu ya. Nah, kemudian penerapan SEO pada website adalah pertama ya kita adalah mengetahui tadi kata kuncinya ya, kata kuncinya. Nah, ini ya di website kita itu harus jelas ya mengenai kita mau tentang apa sih website kita gitu ya, fokusnya itu kemana gitu kan, bisnis kita itu fokusnya kemana gitu ya. Apakah kita mau mengenai restoran gitu kan, ataukah kita mau bicara mengenai apa namanya, alat musik, ataukah kita mau bicara mengenai apa namanya, kursus, training gitu ya. Jadi kata kuncinya supaya jelas sehingga pada saat orang itu searching apa, kursus bahasa Inggris misalnya gitu ya, itu pasti akan keluar website kita gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya kita
konten kita itu macam-macam di dalamnya ya, itu website kita akan tidak akan sebanyak kalau kita hanya fokus pada satu bidang aja gitu ya. Kalau mau kita bikin website, kita pisahkan gitu ya. Kita pisahkan meskipun kita ada dari berbagai apa namanya bidang usaha ya, bisa kita pisahkan yang khusus A, website A khusus kursus gitu ya, website B khusus khusus restoran misalnya begitu ya. Nah, kemudian adalah kita harus rajin menganalisa kompetitor kita ya. Kompetitor kita itu seperti apa websitenya gitu ya, supaya mereka menariknya seperti apa, menarik apa enggak nih, sehingga kita bisa harus sama menarik dari mereka, bahkan lebih dari kompetitor kita gitu ya. Dan ketiga adalah tadi ya konten ya, konten kita harus memperhatikan konten kita isinya itu mengenai apa ya, jangan sampai kita tidak update terhadap perkembangan zaman, terhadap teknologi gitu ya, sehingga konsumen juga malas untuk main ke website kita ya. Dan keempat adalah kita harus optimasi dalam membangun brand image ya, atau awareness, brand awareness ya. Jadi kalau brand image kita harus baik, dan brand awareness itu adalah maksudnya adalah bahwa konsumen akan selalu aware atau selalu ingat bahwa ada loh produk kita di pasaran gitu ya, yang mereka bisa pada saat mereka butuh, mereka bisa untuk mencarinya gitu ya. Nah, kemudian untuk sebetulnya persaingan mesin pencari di internet ya saat ini ya, SEO itu penting sekali ya, karena bisa dilihat di sini bahwa mesin pencari itu macam-macam ya, ada Google, ada Bing ya, ada Yahoo, ada Baidu, ada DuckDuckGo, Yandex dan lainnya gitu ya, menurut survei dari Kata Data Databox ya, bahwa memang nomor satu itu adalah Google ya, pasti Bapak Ibu ya. Kita kalau bilang mau cari sesuatu informasi, pasti kita bilangnya ya udah googling aja gitu kan, googling aja gitu. Karena kita searching-nya di Google ya, bukan Bing gitu kan. Tapi kadang sekarang Bing sudah mulai ini ya, sudah mulai ada iklannya gitu banyak gitu ya. Nah, pangsa pasar Google di sektor mesin pencari atau search engine ini ternyata mencapai 92,2% ya. Dan pendapatannya adalah 160,7 miliar dolar US. Nah, Bapak Ibu ya, di tahun 2019 pendapatannya dari Google ini ya, dengan dia menyediakan mesin pencari di internet ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Google ini dia tidak jual sulit-sulit ya produk gitu, tidak jual apa, tapi mereka adalah tadi itu ya, mereka menyediakan yang namanya pertama tadi itu mereka pertama adalah merangkum ya semua informasi atau semua website sampai halaman sampai link yang ada di internet gitu kan. Dan kedua adalah menyimpannya, dan kemudian ketiga adalah membuat ranking gitu ya. Membuat ranking apa mengenai websitenya gitu ya. Jadi mana yang halaman 1, mana yang halaman 2, halaman 3 gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian ya. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian tadi ya. Manfaatnya kenapa kita memperhatikan SEO? Ya pertama adalah meningkatkan trafik pengunjung kita di website kita ya. Kedua menjangkau user yang lebih luas ya. Ketiga membangun brand gitu ya. Keempat adalah mendapatkan keuntungan bisnis pastinya. Nah, demikian Bapak Ibu apa namanya untuk materi kita pada eh, sore hari ini ya, pertemuan 10 adalah mengenai search engine optimization ya, yang apa dapat kita pelajari ya. Kenapa penting SEO ya? Nah, bagaimana caranya apa namanya kita mencapai ranking atas dari mesin pencari ya. Caranya tadi itu ya. Pertama adalah kita harus website kita ya itu harus bisa dibuka cepat yang pasti gitu ya. Bisa dibuka cepat yang pasti, dan kedua adalah di website kita itu kontennya harus update terus gitu ya, harus update terus dan harus apa namanya menarik gitu ya, sehingga konsumen pada saat membuka website kita itu mereka mendapat jawabannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati sekalian ya. Tema kita pada sore hari ini adalah mengenai search engine optimization. Ya, Bapak Ibu.